Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan aku Aniska Anasari yang akan menemani kalian pada podcast hari ini. Hari ini aku nggak sendirian nih, aku sama teman-temanku ada Nia. Maaf. Apa kabar Nia? Alhamdulillah kabar baik Kak. Ada Esa Nur Salasati nih. Apa kabar Esa? Wah, baik sekali. Alhamdulillah, kita harus selalu sehat ya biar bisa menemani teman-teman yang ada di rumah. Iya betul banget. Kembali lagi nih, ada yang tahu nggak sih tema podcast kita pada hari ini itu apa sih? Jadi tema podcast kita hari ini yaitu tentang kesehatan mental nih Kak. Wah, menarik sekali. Menarik sekali ya. Ya, menurut kalian sendiri kesehatan mental itu apa sih? Kayaknya kalau setiap orang tuh pasti memiliki perspektif sendiri ya buat kesehatan mental. Kalau menurut aku sih itu kondisi di mana kamu itu mampu menangani tekanan hidup yang ada saat iya. itu gitu loh. Ya. Jadi kalau menurut kalian sendiri gimana? Kok ketawa sih Kak? Gini loh, maksudnya kan setiap orang tuh pasti mengartikannya beda-beda ya, kesehatan mental. Kalau menurut aku kesehatan mental itu seperti Kak kita udah jalan sejauh ini tahu nggak? kata-katanya Itu briefing ya. Ayo oke, briefing dulu ya guys. Briefing dulu kalau kata-kata kesehatan mental. Menurut aku kesehatan mental itu ya kayak kondisi mental kita gitu. mental tuh sebenarnya apa sih Kak? Iya. Menurut kamu mental tuh apa? Jadi mental tuh kalau mental perspektif ini aku koyo perasaan gak sih? Jadi kayak gimana cara kita untuk menangani perasaan kita saat itu saat menghadapi masalah gitu kan? Iya sih. Jadi kita ngobrolnya di luar skrip. Kita ngobrolnya di luar skrip aja guys. Jadi sebenarnya kita Berarti- mau bahas apa sih Kak? kesehatan mental loh. Kan kamu tadi malam udah siapin pertanyaannya Kak. Tiba-tiba ngeblank saya. Maaf, ini dampak dari kesehatan mental juga nggak sih? Iya sih kayak gitu. Jadi gini, kamu kan gak bisa mengkondisikan emosi Nah, kamu saat iya. ini. Ini adalah contoh nyatanya sekarang gitu loh. Ini contoh nyatanya sekarang. Berarti kata-kata aku udah kesehatan mental nih. Kesehatan mental aku menurut aku itu kayak gimana ya? Ya gimana cara kamu tuh biar gak gila gitu loh. Gila. Bukan gila ya, apa ya? Maksudnya mendeskripsikan dulu, kesehatan mental mendeskripsikan. Kan udah tahu mental tuh kan perasaan. Biasanya berhubungan sama tekanan. Berarti otomatis kan kalau orang yang kena gangguan mental tuh orang yang biasanya kan kayak tertekan gitu kan. Berarti kesehatan mental tuh apa coba? Kesehatan mental ya benar ada tertekan. Itu tahu kan? Berarti gimana caranya kita nggak tertekan atau gimana cara kita untuk menghadapi Masalah. tekanan yang ada dalam hidup kita gitu. Terus berarti apa sih awal mulanya seseorang tuh bisa kena gangguan mental itu sendiri tuh? Sebenarnya kondisinya banyak ya, karena tuh ada kayak part-partnya. Kayak kalau aku tuh orangnya kalau dibentak tuh kadang langsung kayak gimana ya kayak down gitu Ya. loh. Tapi juga ada yang kalau dibentak pun dia biasa-biasa aja tuh juga ada. Iya sih. Jadi setiap orang tuh beda. Kayak kalau kamu gimana? Misalnya apa yang kayak mengganggu banget gitu, yang bikin kamu down banget? Omongan Omongan orang kan, iya. omongan orang kan. Biasanya kebanyakan juga Emang orang tuh kalau gimana ngomong ya? tuh gak dipikir. bener. Kalau orang ngomong tuh gak dipikir ya. Gak Dia difilter ngomong gitu, aja. gak difilter. Terus kita juga nggak tahu yang namanya mental orang-orang itu berbeda-beda. Bener Jadi, banget, bener banget. terus kalau udah kayak gitu, menurut kamu solusinya gimana untuk kita bisa menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kamu? Biar nggak mental. biar Menjaga kesehatan mentalmu sendiri. Jangan dengarkan omongan orang lain. bukan gitu sih sebenarnya. Kan namanya omongan orang kan pasti didengar kan Iya. ya, pasti kita dengar gitu loh. Jadi tuh gimana ya, respon kita aja tuh Iya, gimana, iya. respon kita Kita aja, respon kita mau sama bodo bodo amat atau mau masukin hati. Karena kalau kita masukin hati pasti ujung-ujungnya juga gitu, Iya. kepikiran,
terus mental down. buat mental down, terus jadiin orang insecure gitu loh malahan. Kayak aku pernah baca, terima aja hal-hal yang nggak bisa kamu ubah, tapi kamu harus berani mengubah apa yang bisa kamu ubah. Iya betul. Kadang setiap orang tuh nggak tahu mana yang bisa diubah, mana yang nggak bisa, Iya. gitu loh. Ini kayaknya dari kitanya ada nggak sih yang punya kayak masalah keluarga yang bikin down banget gitu? Pernah nggak sih ngalamin? Pernah sih kak. Pernah sih, ya. Pernah sih, ya. Kalau kamu gimana, Kak Anis tuh? Misalnya Berat ya ada kalau masalah gitu membahas tentang masalah apalagi di keluarga ya kan. Gimana? Pokoknya kalau aku sendiri kayak ngerasa kalau aku tuh jalan sendiri gitu loh. Oh iya. Kayak aku tuh butuh kurang supportnya aja gitu loh. Kalau kamu sendiri? Kalau aku sih emang dari apa ya, orang tua aku tuh sebenarnya memang orangnya keras ya, lebih spesifik ke Ya. ibu aku. Memang beliau tuh didiknya emang keras. Terus aku kan anak pertama juga, otomatis kan kayak keluarga tuh pengennya aku tuh bisa sukses gitu loh. Iya. Padahal tuh orang sukses itu kan gimana ya, nggak melulu dari akademik kan. Oh iya. Sedangkan orang tua aku tuh kayak, kamu tuh harus nilainya baik, kamu tuh harus dapat peringkat Jadi 1, 2, 3 maksa gitu ya, kan. maksa. Jadi orang tua tuh kadang gini, mereka tuh kayak punya ambisi untuk anak-anaknya, Iya. berambisi supaya nanti kan kalau anaknya sukses tuh kan kayak, oh ini loh anaknya si A, oh ini loh anaknya si B gitu. Padahal cara itu tuh sebenarnya belum tentu baik gitu. Kadang justru itu yang buat anak tuh gini, dia tuh merasa kayak merasa bukan dirinya gitu loh, karena dia menjalani itu Karena tuntutan ya. tuntutan dari orang tuanya. Jadi kayak kalau misalkan dia punya hobi itu jadi nggak tersalurkan kan. Soalnya orangnya memaksakan yang lain gitu. Apalagi kalau udah kayak gitu ngebatin, dipendem, gitu. udah nggak Sakit baik. ya kak ya? Iya sakit banget. Karena mereka tuh nggak ada gimana ya, nggak tahu caranya mau curhat sama siapa, nggak tahu. Jadi dipendam sendiri. Dan itu tuh benar-benar kayak capek banget. Itu kebiasaan dari kecil sih sebenarnya. Kayak kita sering lihat nggak sih kalau anak-anak jatuh gitu, terus kita malah kayak udah diam, dialihkan. Padahal kemampuan untuk menghabiskan perasaan itu penting gitu. Jadi kalau mau nangis itu Nangis ya boleh nangis, marah aja, tapi harus Ya, tahu lah. terkontrol gitu. Tahu lah kapan harus berhenti. Jadi jangan berlarut-larut gitu. Tahu lah kapan harus berhentinya, kontrolnya gimana. Kalau dipendam ya gitu. Terus lagi nih, apa dari setiap kejadian yang kamu lalui, udahkah kamu berbaik hati pada dirimu sendiri? Gimana ya? Sebenarnya kalau mau berbaik hati sih udah ada niatan ya, udah ada niatan. Kalau proses perjalanannya itu pasti sulit karena gini, kita tuh kayak misalnya gini ya, kamu pernah disakitin orang. Kamu ketemu orangnya gitu loh. Oh, iya. Misalnya kamu udah maafin ya, Iya. ketemu orangnya tuh pasti akan buat kamu teringat lagi gitu loh. Kadang emang maaf itu cuma kata-kata, Nah. tapi kita tetap akan ingat gitu sama Iya. kejadiannya, sama apa omongannya, semuanya. Jadi kalau dendam sih enggak ya, kayak gitu tuh enggak dendam sebenarnya. Iya. Cuma emang kalau kita lihat orangnya itu tiba-tiba bisa keinget gitu loh. Ya namanya Semuanya mau butuh berbaik hati ya selalu ada prosesnya kan. Dan nggak lama. Kok nggak lama, nggak sebentar gitu loh ya, nggak sebentar gitu loh. Butuh waktu. Apalagi kalau itu tuh udah kayak nyakitin hati banget. Udah itu sulit sih sebenarnya. Tapi apapun itu biar menjaga kesehatan mental kita sendiri itu berawal dari pikiran juga ya. Kita harus bisa grow mindset biar nggak terpuruk sama situasi itu aja gitu. Kita jadi pembelajaran ya, kita juga berhak bahagia. Kita nggak harus melulu menjadi sempurna, nggak harus melulu membahagiakan orang lain. Kita juga butuh membahagiakan diri sendiri. Ya, seperti itu. Yang harus dirubah sih dari sudut pandang kita aja sih sebenarnya, nggak usah mikirin orang lain. Orang lain mau pikir apa ya, maksudnya hidup kita ya kita aja yang jalanin Ya. gitu loh.
Jadi nggak usah melulu dengerin mereka. Yang penting kita tuh happy, terus apa yang kita lakuin itu positif, Ya. baik buat kita maupun orang lain gitu. Tapi kadang suatu masalah itu emang nggak ada jalan keluarnya. Ada kan biasanya Iya. masalahnya nggak ada jalan keluarnya. Apa yang kamu lakuin kalau udah kayak gitu? Gimana ya? Kalau aku kan orangnya emang nggak mudah cerita ya. Iya. Kalau ada masalah-masalah gitu bener. Aku tuh orangnya sebenarnya suka mendem sendiri. Tapi itu nggak baik ya. Aku tuh iya, aku tuh tahu kalau itu gak baik, cuman tuh kayak mikirnya aku tuh belum bisa kayak 100% percaya sama ya. orang gitu kan, meskipun dia tuh orang terdekat aku banget gitu loh. Jadi aku tuh orangnya simpel sih, kalau ada masalah, kalau memang aku udah gak bisa ambil jalan keluar ya aku bikin aku happy aja Iya, gitu loh. Misalnya iya. ya kayak dengerin musik, kan soalnya suka musik. Jadi aku tuh pernah kan kayak suntuk banget gitu. Di rumah tuh gak ada orang, cuman ada aku aja. Akhirnya tuh aku setel beberapa musik kan. Ya udah aku nyanyi-nyanyi Yang aja. penting punya saluran emosi ya. Iya, kan? betul. Betul banget, itu perlu. Soalnya perlu banget. Kalau nggak disalurin kan ya itu bisa meledak kapan aja gitu loh. Yang penting itu punya solusi punya penyaluran emosi, sama yang penting hobi juga sih. Kayak penyaluran emosi, kalau aku sih nangis ya. Kalau pengen nangis ya nangis aja. Iya, jangan ditahan. Jangan ditahan, please, jangan ditahan. Terus karena bisa membuat hati sakit. Kalau punya hobi kayak aku, contohnya emang suka nyanyi, enaknya, walaupun suaranya nggak enak-enak banget ya. Enak kok, suara kamu itu enak tau gak? Aku pernah dengerin dia nyanyi suaranya tuh enak kok sebenarnya. Dipuas-puasin aja, ngeluapin itu dengan hobi kamu. Kayak ada itu orang yang suka healing ya, Ya. biasanya healing. Kalau kamu sukanya apa? Aku sukanya lari, Kak. Oh, jadi kamu lari gak lari dari kenyataan kan ya? Oh iya, lari dari kenyataan. Kalau aku punya masalah, aku salurkan itu ke lari. Biar Jadi masalahnya kayak jogging, Ya. olahraga lah ya. Oh iya, nggak kepikiran terus biar enteng gitu kan. Kalau olahraga sih aku nggak kuat ya. Soalnya nafas gitu ya, sesak nafas gitu jadinya. Soalnya emang nggak kuat kalau lari, jadi ya nyanyi aja gitu. Apa kalau pengen makan ya pergi makan. Cuma sebenarnya nggak boleh terlalu ya. Makan tuh kadang kalau orang lagi marah kan apa-apa dimakan. Ya. Iya, berarti nggak punya teman ya kayaknya. Ya udah dong. Maksudnya meskipun makan kita harus tahu gitu. Mesti makanan kita ini nanti akan berakibat baik atau enggak gitu loh. Jadi jangan makan, makanya tuh harus tetap difilter, jangan cuma apa yang ada di depan dimakan gitu, jangan gitu loh. Dan pentingnya lagi kita harus berterima kasih pada diri sendiri, ya nggak sih? Kayak udah dong. bisa ngelaluin semuanya. Bener banget. Harus punya. Ya, sampai di kamu sekarang di titik ini gitu. Itu bukan hal yang mudah ya sih. Iya, tentu. Terus harus ada self reward. Iya sih, bener sih. Support system. Nah juga sih support system tuh gimana ya? Kalau Nggak semua orang punya gitu loh. Emang harus ada. Oh, kalau kalian memang harus ada ya support systemnya. Oh iya ya, ngerti. Soalnya aku tuh nggak ada support systemnya guys, karena aku tuh Kuat dia, kuat sendiri. bukan gitu. Support system kan biasanya lebih ke identik kayak pasangan gitu Yo, kan. Nah, aku tuh orangnya jomblo say. Gitu. Promosi Kak yang mau Kak, monggo. Gitu aku tuh jomblo. Jadi kayak ya lebih ngalirin ke hobi aja gitu. Oh, Hobinya apa biasanya sih? Hobinya apa? Ya, hobinya tiduran, ya kan? Tiduran. Itu sangat bermanfaat loh ya. Karena tidur itu bisa Tidur itu menghindar kematian. Mas, emang bener? Emang? Semakin Gue banyak baru tidur. tahu guys. Gue baru tahu kalau tidur itu gimana? Menunda kematian. Wow. Jadi kayak itu apa? Kebablasan kita tidur itu gimana coba? Kan emang tidur itu kan suatu kebutuhan ya. Kan karena apa? Dalam sehari itu paling tidak 7 jaman kalau Tapi- di usia kita maksudnya. Tanda-tanda gangguan mental sendiri kan ada banyak tuh. Ada contoh Banyak sih salah satunya itu terlalu sering tidur, ada Iya. yang nggak bisa tidur juga ada kan. Insomnia. Terus kurangnya apa? Kurang produktif juga itu Iya. bisa salah satunya juga. Jadinya orang Tadinya yang kita males gitu. suka apa gitu, terus tiba-tiba jadi nggak Nggak suka gitu. Bad mood. Ya, moodnya naik turun. Itu sangat berpengaruh sih kalau moodnya naik turun tuh.
Soalnya bisa tiba-tiba meledak-ledak, bisa tiba-tiba kalau lagi ya sedih sedih banget banget, gitu. lagi senang banget gitu. Itu capek ya. Iya, capek banget. Pernah kan ngalamin? Iya. Tentunya pernah kan? Pernah lah kita sebagai perempuan. Apalagi karena kita cewek-cewek pasti Iya benar. ya Semua tergantung perasaan. Dibawa apa ya? soalnya tuh perempuan tuh gitu. Iya. Kan lebih peka, lebih kayak kita tuh lebih mikirnya bukan dari logika, lebih ke iya. perasaan gitu loh. Iya benar. Sebelum bahas apa lagi? Mau besar apalagi kesehatan mental tuh banyak sih sebenarnya ya. Kalau dari sudut pandang, kalau di usia kita tuh emang rawan banget sih yang Iya. kena mental. Ya. Kemarin baca di Ngawi juga udah 2000 berapa itu yang kena gangguan ya. ya ampun aku ya Miris banget gak sih? nggak nyangka gitu loh, mestinya di usia kita kan usia muda gitu loh ya, harusnya kan usia yang produktif dan penuh dengan kreativitas Iya. gitu. Kayaknya tuh nggak tersalurkan ya mereka itu. bener. Jadi emang butuh penyaluran sih sebenarnya. Gimana ya? Kayaknya perlu teman curhat deh mereka itu. Ya butuh ke psikolog. Ke psikolog tuh bukan berarti gila Bukan ya. berarti Jangan gila loh, mau guys, ke ya. Jangan psikolog. mau. Konsul aja. Kalau kamu udah ngerasa ada tanda-tanda tuh kayak tadi moodnya naik turun lah, apa Sampai nggak bisa tidur atau nggak tidur terus, terus. udah apa jarang mandi, jarang makan lah, Udah udah nggak keluar mood rumah. semua. Kamu butuh itu, butuh. Karena kalau kamu nggak tanya ke yang ahli, Iya. itu justru akan semakin parah gitu loh teman-teman. Berarti aku menyakiti diri kita sendiri. Iya, benar. Betul, kita jadi sakitin diri kita sendiri dan itu nggak bagus. Iya. Ya, gimana ya? Namanya kesehatan mental memang perlu dijaga, apalagi ya Kesehatan orangnya mental itu sensitif gitu. apa sih mempengaruhi kesehatan fisik loh guys. Kalau mental kita baik, fisiknya juga akan baik. Itu. Tapi susah sih kalau misalnya kita tuh dari kecil, misalnya dari kecil udah dididik keras ya, Ya. terus dia tidak mau, gimana ya? Dia tuh kayak nggak bisa maafin apa ya, proses pendidikan itu Iya. gitu loh. Jadi itu susah. Aku tuh bilang kayak gini karena aku ngalamin sendiri gitu loh teman-teman. Tapi mohon maaf nih kak, kadang kan itu kan kalau orang yang kena mental itu kan solusinya mungkin dia nggak punya tempat untuk bercerita, solusinya bunuh diri. Itu menurut kakak gimana sih? Itu sih bukan solusi ya, karena itu tuh kayak pilihan mereka gitu loh. Mereka tuh benar-benar udah Capek sama capek. hidupnya ya. Gitu. Nah, Sebenarnya tuh Atau ibarat jalan itu dia udah buntu. Iya. gitu. Jadi dia akhirnya milih untuk bunuh diri. Kalau bisa sih kayaknya nggak mungkin ya kalau nggak punya teman curhat. Paling enggak ada satu dua orang tuh selalu ada teman. Mereka tuh pasti punya teman sebenarnya. Cuma mungkin mereka tuh nggak terbuka gitu. iya. Tapi ada juga yang emang kita tuh kayak nggak sefrekuensi aja gitu. Terus Kadang kurang juga bisa. temennya juga kurang mengerti mungkin. Kalau ada temen yang kayak gitu rangkul ya guys, jangan malah Jangan berlari, jauhin, Iya. ditanyain apa masalahnya. Karena kesehatan mental itu juga penting. Iya. Tuh. Kayaknya segitu aja ya. Ya sih, untuk hari obrolan ini kita oke lah hari ya, tentang ini kesehatan ya. mental. Emang agak nggak jelas, tapi sedikit berbobot kok. Pokoknya poin pentingnya tuh kita di usia kita ini kan rawan banget Ya. kena apa itu Kesehatan mentalnya agak mungkin terganggu gitu ya. Jadi ya gimana lah kita itu bisa selalu positive thinking ya. Gimana kita tuh harus punya circle. Kita tuh harus tahu lingkungan kita yang selalu bisa buat kita tuh harus beradaptasi. positif. Iya. Heeh. Kita harus bisa itu yang positif diambil, yang negatif jauhin sejauh-jauh mungkin Iya. gitu loh. Kalau Nah. tahu itu udah negatif ya stop gitu Iya. loh. Jangan diterusin gitu. Jangan lupa berbahagia. Nah, sekian ya dari kita guys. Semoga bermanfaat. Semoga. Ya oke. Mungkin itu ya pembahasan kali ini. tentang kesehatan mental ya. Bisa lah nanti kalian kalau mau bahas apa atau curhat apa bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Dah. Bye bye.